Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Serang Angkatan 41, Kelompok 1, Subkelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai agenda 3, yaitu Manajemen ASN, dengan tutor Bapak Haji Endan Suwandana, SD MSc PhD. Nah, apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN dengan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Selanjutnya, kedudukan ASN berdasarkan jenisnya terdiri atas PNS dan P3K. PNS berstatus sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun peran dari ASN antara lain sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Hak dan kewajiban ASN. Setiap ASN diberikan hak yang patut dan layak diterima agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta menjamin kesejahteraan ASN. Hak yang diterima oleh pegawai PNS maupun P3K adalah sama, yang membedakan adalah P3K tidak menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, sedangkan kode perilaku ASN menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai ASN. Penerapan kode etik dan kode perilaku ASN: yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan etika pemerintah. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugasnya. ASN wajib patuhi kode etik sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Pada pasal 11C, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Sanksi bagi ASN sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yaitu yang pertama hukuman disiplin tingkat ringan, yang kedua hukuman disiplin tingkat sedang, dan yang ketiga hukuman disiplin tingkat berat. Pernahkah Anda mendengar seorang ASN tertangkap tangan OTT KPK? Atau praktek jual beli jabatan? Atau pungli? Ya, kasus-kasus tersebut tentunya mencoreng nama baik pegawai pemerintahan di mata masyarakat. Padahal, tidak sedikit ASN yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan kasus tersebut, maka pemerintah pun berupaya melakukan revolusi birokrasi dengan menggunakan sistem merit. Sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diartikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pemberlakuan sistem merit bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik terjaga. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan PNS di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K juga memiliki komponen-komponen yang hampir sama dengan PNS, namun terdapat perbedaan pada komponen manajemen PNS yang tidak ada di dalam P3K. Dalam ruang lingkup manajemen P3K tidak terdapat pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi seperti pada manajemen PNS. Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Ada 3 kelompok jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi madya, yang kedua, jabatan pimpinan tinggi utama, dan yang ketiga, jabatan pimpinan tinggi praktisi.
Organisasi pengisian pimpinan jabatan tinggi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi yaitu suatu wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia atau Korpri. Selain itu, ASN juga memiliki sistem informasi ASN, yaitu berupa rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Selain itu, apabila terdapat sengketa pada pegawai ASN, juga dapat diselesaikan melalui upaya administratif, yaitu dengan mengajukan keberatan administratif dan banding administratif. Demikian pemaparan mengenai manajemen ASN oleh kelompok 1, subkelompok 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.